Inilah 7 peristiwa yang akan terjadi di Dandadan Season 2. Studio Seinsaro dengan sangat sukses telah berhasil kembali menciptakan masterpiece lainnya di dunia anime. Setelah sebelumnya mereka berhasil mengadaptasi anime-anime legend lain seperti misalnya Ping Pong The Animation dan juga Devilman. Kali ini salah satu manga fenomenal karya Yuki Nobutatsu dan Dandadan mereka berhasil adaptasi pula dengan hampir sempurna. Adaptasi Dandadan ini begitu hampir tanpa celah sama sekali sehingga setiap momen di manga yang bikin kita tercengang berhasil bikin kita tercengang dan terbelalak untuk yang kedua kalinya ketika menonton animenya. Begitu pula momen sedih yang bikin hidung kita bercucuran dibuatnya. Beberapa sensor peristiwa-peristiwa sensitif yang ada di manga berhasil dieksekusi dengan cara sensor yang elegan dan indah di animenya. Dan karenanya sudah sangatlah pantas bagi kita para penonton Dandadan untuk menunggu season 2 dari Dandadan yang akan tayang nanti Juli 2025. Dan di season 2 Dandadan ini akan banyak sekali momen menarik yang Wong Anime akan ringkas di video ini menjadi 7 momen atau 7 peristiwa saja. Berikut ini adalah momen-momen penting dan peristiwa yang akan terjadi di season 2 Dandadan. 1. Keluarga Kito dan Tsuchinoko. Pada episode terakhir season pertama dari Dandadan, kita melihat beberapa orang mencurigakan yang tersenyum dengan senyum mengerikan mengawasi Jiji, Okarun, dan Momo yang menaiki tangga menuju ke rumah Jiji di atas daerah pegunungan. Mereka dikenal oleh penduduk setempat sebagai keluarga pembuat onar dan hal ini bukan tanpa alasan. Para laki-laki di antara keluarga Kito ini dikenal sebagai Gator. Para laki-laki yang dikenal sebagai laki-laki yang suka mengganggu lawan jenis yang sedang mandi air panas. Sedangkan perempuan dari keluarga ini tidak jauh beda sifatnya dengan para laki-laki bejat tersebut. Kurang lebih keluarga inilah yang menyewakan rumah di atas gunung kepada Jiji. Jadi wajar kalau rumah tersebut memiliki beberapa keanehan, sama seperti pemilik aslinya. Meskipun begitu, ternyata keanehan tersebut bukanlah hanya sekedar keanehan semata. Terdapat rahasia yang jauh lebih gelap lagi mengenai rumah tersebut. Diketahui kalau rumah tersebut adalah bekas altar pengorbanan yang sebelumnya digunakan untuk mengorbankan anak kecil kepada penguasa gunung berapi yang katanya menjaga gunung tersebut supaya tidak mengamuk dan meletus selama lebih dari 200 tahun. Dan terdapat satu keluarga yang secara turun-temurun mengurus para pengorbanan tersebut. Dan keluarga tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga Kito. Tidak hanya itu, ternyata setelah 200 tahun dan memasuki era modern, kelancangan keluarga Kito tidak berhenti. Mereka masih mengorbankan orang meskipun kali ini penduduk desa tidak mengetahui kalau ternyata mereka masih melakukannya kepada monster yang ternyata masih hidup selama 200 tahun hingga sekarang. Dan monster tersebut sekarang ini kita kenal sebagai salah satu monster cryptid yang diketahui dengan namanya yang lebih terkenal yaitu Tsuchinoko atau Mongolian Death Worm. 2. Jiji Kerasukan. Setelah Okarun Kerasukan Nenek Turbo dan Shiratori Aira berhasil mendapatkan kekuatan dari akrobat Silkia alias hantu akrobat berambut berkilau, kita akhirnya mendapatkan satu lagi sekutu yang juga berhasil dirasuki oleh roh halus atau yokai. Yaps, orang yang kerasukan roh halus selanjutnya adalah Jiji. Dan berbeda dengan Okarun yang dirasuki oleh Nenek Turbo tidak secara sukarela, Jiji menyerahkan jiwa dan raganya kepada Evil Eye dikarenakan Jiji akhirnya mampu melihat masa lalu dari Evil Eye. Terlepas kalau Evil Eye ini mengganggunya dan membuatnya tidak bisa tidur. Setelah Jiji melihat masa lalunya, Jiji bisa melihat kalau Evil Eye ini sebelumnya adalah seorang anak yang meninggal dikorbankan dalam ritual untuk menenangkan gunung berapi. Melihat kalau ternyata Evil Eye ini memiliki kisah yang sangat menyedihkan, maka Jiji kemudian merelakan tubuhnya untuk menjadi wadah baru bagi Evil Eye. Sayangnya Evil Eye ini sangat susah untuk dikendalikan. Evil Eye sangatlah buas dan ganas, terlepas kalau dirinya memiliki pembawaan seperti anak kecil. Dirinya hanya ingin menghabisi dan menghancurkan manusia, dan itulah kata pertama yang dirinya keluarkan ketika Evil Eye berhasil merasuki Enjoji Jin dan mengambil alih tubuhnya. Selain itu, dikarenakan Evil Eye ini merupakan roh hasil terkumpulnya banyak sekali kemarahan dan dendam dari para korban ritual pengorbanan untuk menenangkan gunung berapi, maka hanya ada emosi kemarahan dan pembalasan di dalam dirinya. Inilah sebabnya siapapun yang dirinya lihat akan dirinya serang secara brutal dan membabi buta. Dan inilah sebabnya pula salah satu jurus andalan dari Evil Eye yaitu bola dendam. Secara lebih dekat kita bisa lihat sebagai kumpulan roh-roh yang bergabung sebagai bola
Karena ternyata bola tersebut adalah perwujudan kemarahan dari setiap pengorbanan yang terjadi di rumah tersebut yang diketahui sebelumnya digunakan sebagai altar pengorbanan. Nah, yang unik dari Evil Eye ini adalah kapan dirinya akan mengambil alih tubuh Gigi. Sementara Nenek Turbo ketika merasuki Okarun berusaha untuk mengambil alih tubuhnya hampir setiap saat, Evil Eye hanya akan mengambil alih tubuh Gigi ketika cairan dingin, entah itu air ataupun kecap asin, menyentuh kulitnya. Dan ketika salah satu di antara cairan dingin tersebut menyentuh tubuhnya, maka Evil Eye akan meledak keluar mengendalikan tubuh Gigi. Sedangkan untuk mengembalikan Evil Eye menjadi Gigi kembali, maka dirinya mesti disiram air panas. Nah, ketika Evil Eye ini keluar akibat cairan dingin menyentuh kulit Gigi, maka Evil Eye akan langsung menghancurkan apapun yang ada di sekelilingnya. Karena amukan Evil Eye yang ada di tubuh Gigi inilah rumah keluarga Ayase hancur lebur, dan pada akhirnya Ayase Seiko memaksa hampir semua anggota timnas protagonis dan Dadan mesti membawa air termos untuk berjaga-jaga kalau Evil Eye akan mengamuk di sekolah. 3. Musisi legendaris Mozart, Bach, dan lain-lain. 7. Penampakan misterius di sekolah adalah salah satu kisah urban legend Jepang yang paling legendaris yang bahkan telah Wong Anime dengar keberadaannya saat Wong Anime masih kecil. Salah satu dari 7 penampakan misterius di sekolah tersebut muncul di season pertama dan Dadan di beberapa episode terakhir. Dan urban legend tersebut adalah bergeraknya model anatomi sekolah yang berlari secepat kilat di lorong sekolah. Dan seperti yang kita tahu, di sekolahnya Okarun, Gigi, Aira, dan Momo taruhlah yang berlari di lorong sekolah tersebut. Nah, salah satu dari 7 penampakan misterius di sekolah tersebut yang kemungkinan akan muncul di season 2 Juli nanti adalah lukisan Beethoven yang keluar dan kemudian memainkan piano malam-malam sehingga memunculkan kesan seram di sekolah. Di manga dan Dadan ternyata tidak hanya Beethoven yang keluar untuk memainkan musik klasik, namun musisi lainnya seperti misalnya Bach, Chopin, dan juga Mozart keluar untuk memainkan simfoni mereka sebagai yokai. Dalam usaha Okarun untuk menghentikan amukan Evil Eye, sebelumnya Okarun meminta kepada Piniwini, sang alien udang mantis, untuk melatihnya dalam pertarungan. Namun Piniwini menolaknya. Dirinya kemudian dibawa oleh Nenek Turbo bersama dengan Aira untuk melakukan latihan dengan melawan para musisi legendaris ini. Dan setelah melawan mereka, Okarun pun kemudian mendapatkan kepercayaan diri untuk menghentikan amukan dari Evil Eye selamanya. 4. Duel Okarun versus Evil Eye. Setelah dirinya berhasil mengatasi para musisi legendaris yang menjadi yokai, Okarun kemudian secara percaya diri lalu menantang Evil Eye untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya dirinya dikalahkan. Dikarenakan Evil Eye melukai Momo, dan peristiwa ini memotivasi Okarun untuk mengalahkan Evil Eye sekali lagi. Dalam latihan melawan para musisi legendaris, Okarun berhasil mendapatkan kemampuan untuk mempelajari ritme dan melodi yang dirinya bisa gunakan di pertarungan. Di pertarungan sebelumnya, Okarun sangat kerepotan akan kombinasi serangan jarak jauh dari bola dendam Evil Eye dengan mengkombinasikan serangan jarak dekat miliknya. Sekarang setelah Okarun mempelajari ritme pertarungan, dirinya berada di atas angin. Dirinya berhasil mengatasi kombinasi bola dendam dan pertarungan jarak dekat Evil Eye, dan menggunakan serangan mirip seperti squat berturut-turut yang dirinya lakukan, berhasil akhirnya mengalahkan Evil Eye. Dalam pertarungan ini, Okarun kemudian menggunakan perjanjian untuk mengikat Evil Eye sehingga Evil Eye tidak sembarangan mengamuk. Bahkan ketika dirinya keluar dan memanifestasikan dirinya di dalam tubuh Enjo Jijin alias Gigi. 5. Ludris alien terkuat. Setelah kehancuran rumah keluarga Ayase akibat amukan dari Evil Eye yang bersemayam di dalam tubuh Gigi, maka keluarga Ayase tidak memiliki cara untuk memperbaiki rumah mereka, dikarenakan mereka tidak memiliki biaya untuk memperbaikinya, dan akhirnya kebingungan karena pada dasarnya rumah mereka tidak hanya rusak tapi hancur lebur seperti habis dilempar topan dan gempa bersamaan. Untungnya Seiko dan Momo punya kenalan alien, yaitu Piniwini, yang seperti kita tahu merasa berhutang dengan keluarga Ayase yang berhasil menyelamatkan nyawa anaknya dengan memperkenalkan susu sapi kepada mereka. Maka untuk itu Piniwini kemudian memperkenalkan kenalannya kepada Seiko dan Momo, seorang alien yang dikenal dengan sebutan Ludris. Meskipun Ludris memiliki pengalaman tak mengenakan ketika pertama kali dirinya bertemu dengan Momo dan Seiko karena dirinya langsung ditendang ketika pertama kali bertemu, dirinya setuju untuk memperbaiki rumah keluarga Ayase dan memberikan sebuah benda yang dikenal dengan sebutan nanoskin.
Nanoskin ini sangat bermanfaat dikarenakan bisa membentuk benda tertentu hanya dengan menggunakan imajinasi saja. Dan dengan bantuan hampir seluruh anggota timnas Okarun terkecuali Jiji, maka rumah Ayase Seiko yang sebelumnya seperti kapal pecah pun berhasil dibangun kembali kurang dari 1 hari berkat benda yang memiliki sebutan nanoskin ini. 6. Melawan Kaiju. Seperti yang kita tahu, anime Dandadan adalah anime yang berputar di sekitaran pencarian bola naga Okarun yang meskipun naganya telah kembali, bolanya masih hilang satu lagi. Suatu hari bola yang secara kasat mata terlihat berkilau ini dirumorkan melayang di suatu kompleks apartemen. Dan pada akhirnya Goku dan Bulma pun kemudian mendatangi apartemen tersebut untuk mencari bola melayang tersebut. Namun betapa mengejutkannya Momo dan Okarun ketika mengetahui kalau ternyata bola melayang tersebut merupakan bagian dari suatu monster yang ternyata adalah monster kaiju. Monster tersebut kemudian menjadi raksasa dan Okarun serta Momo terpaksa mesti menghadapi monster ini di dimensi lain. Untungnya terdapat sang Lord yang kemudian menyelamatkan mereka berdua dari kehancuran, dan kemunculan Lord tersebut adalah peristiwa terakhir yang paling wong anime tunggu dan salah satu momen juga peristiwa yang paling ditunggu di season 2 dari Dandada. 7. Lord Kinta. Tidak ada hal yang paling wong anime tunggu sebagai pembaca manga Dandadan di season 2 kecuali pertemuan dengan The Man, The Myth, The Legend, Lord Opakim Sakata Kinta yang juga dikenal sebagai Galwin Albert. Lord Kinta ini adalah anggota selanjutnya dari timnas Okarun setelah bergabungnya Jiji dan Evil Eye, dan kehadirannya memberikan kekuatan berkali-kali lipat bagi para anggota timnas, terutama ketika melawan para monster-monster raksasa, termasuk diantaranya kaiju raksasa yang dihadapi oleh Momo dan Okarun. Berkat Lord Kinta berhasil mengendalikan nanoskin dan menggunakan kekuatan imajinasinya yang luar biasa, kaiju tersebut berhasil dikalahkan, dan akhirnya kita mengetahui kalau kaiju tersebut ternyata adalah baju tempur yang dihuni oleh seorang alien perempuan humanoid yang diketahui memiliki nama Vamola. Dan dengan Kinta dan Vamola muncul di anime Dandadan, maka kita mendapatkan tambahan anggota alias member dari timnas Okarun sekali lagi. Nah, dengan bertambahnya aliansi seperti Vamola dan yang mulia Lord Opakim, maka timnas protagonis kita alias timnas Okarun akan semakin bertambah kuat dengan kemampuan mereka yang masing-masing sangat unik. Dan apabila kalian ingin mengetahui lebih jauh mengenai mereka dan kemampuan mereka secara lengkap, kalian bisa menonton mereka semua di sini.